Sakya Muni Pho. Namo Tassa Sakya Muni Pho. Namo Bổn Sư Sakya Muni Pho. Namo Tassa Sakya Muni Pho. Namo Bổn Sư Sakya Muni Pho. Namo Tassa Sakya Muni Pho. Mungkin besok lalu punya tahun Cina ganti tahun 17 itu ganti dari lauku ganti gaji. Jadi tradisi kita semua setiap pergantian tahun Pufo. Pu itu artinya puja kepada Buddha, karena kita sudah diberikan usia yang panjang dan badannya sehat. Kemudian kedua, ada rezeki. Yang ketiga, keluarga kita keluarganya nggak berantakan, jadi keluarganya harmonis. Biasanya orang datang ke wihara itu minta. Pertama, minta apa sih? Minta supaya badannya sehat, kemudian umurnya panjang. Omitoho itu usianya nggak ada batas, panjang. Yang kedua, minta apa sih? Datang ke wihara, minta rezekinya banyak US kalau bisa, nada ya, rupiah juga boleh, ya. Bisnisnya lancar, hokinya banyak, itu kedua. Yang ketiga itu minta datang ke wihara yang belum punya jodoh, minta jodoh. Kalau orang biasa oke lah minta jodoh. Kalau sampai itu ulama minta jodoh, itu baru jodohnya berbalik. Gak boleh. Jadi ada yang tanya pada saya, suruh neraka apa sih? Kalian tahu nggak neraka apa itu? Neraka adalah tempat sejarah. Hidup kita kalau masih ada di dunia itu sulit. Mau minta mati nggak bisa mati, mau hidup nggak bisa hidup, kayak saya jadi stroke, ya itu namanya neraka dunia. Dokter bilang ke saya, semua orang bisa stroke kalau makannya kagak beres, nggak olahraga. Tapi karena makan mesti hati-hati, kemudian olahraga jangan sampai lupa. Kemudian saya tahu itu, tapi ada olahraga, makan yang benar juga sakit. Kalau mau sehat itu cuma syaratnya hidup yang sehat. Kalau sakit juga ya udahlah, soalnya hidup kita datang lahir, kemudian tua, kemudian sakit, kemudian berangkat lagi panjang itu podium balik ke atas. Semua orang sekarang maupun akan datang, ya maupun yang lalu, semua orang begitu. Saya pergi sekolah ke Taiwan, suhu tua bilang dia nggak mau, lahir tua sakit mati, dia salah berubah, dia maunya tua sakit mati kemudian lahir kembali. Tua sekarang usia dia, guru saya itu 98, ini tahun 98, matanya nggak lihat,
kupingnya nggak dengar, nggak nggak bisa dengar orang bicara, gigi semua udah copot, kaki nggak bisa berdiri, sedangkan kursi roda. Dia tanya, cucu-cucunya bilang ya, suruh kamu istirahatlah. Dia bilang, kalian tenang aja, suatu hari saya akan istirahat lama-lama, nggak usah buru-buru. Dia bilang, saya mau hidup 300 tahun. Mana ada sih orang yang 300 tahun? Buddha cuma 80 tahun. Yesus lebih celaka lagi, cuma 26 tahun disalib meninggal. Itu Nabi Muhammad juga 62 tahun berangkat ke atas. Semua punya hebatnya, punya Nabi atau harus berangkat apalagi kita. Ada mungkin yang tanya, kok suhu bisa sakit? Emang suhu dari batu kali? Atau dari itu dari metal kali? Kalau suhu juga orang, dia ada darah, ada darah daging, bisa sakit. Ya, itu biasa. Tua itu biasa, mati itu juga biasa. Ya, lahir juga biasa. Ada yang lahir, itu ada yang mati. Kalau nggak mau mati, jangan lahir. Kalau lahir pasti mati. Saya juga mengerti. Udah waktu kali ini karena dia bilang ada satu biku tua bilang, duluan aja, bukan meninggal. Paling baru kan udah meninggal. Itu dan syukur lah. Itu tiap hari ngoceh melulu. Ya, nggak berhenti dia bagus, kita nggak ada yang ngocehin, tetap tenang. Dan sahabat dong, waduh, belum jenazahnya Buddha itu dingin, masih hangat. Udah bilang buruan mati dah, jangan diocehin tiap hari. Dan kalau nggak ada dia enak dong. Baru ada kondisi pertama dan ada kita. Dia kondisi pertama itu Buddha setelah 3 bulan dia di Gunung Gatuta 74 Cie itu namanya 7 lembar daun kelapa. Di sana bikin konsili pertama 500 arakat, karena satu ikut bilang mati lalu bukan sana ngoceh ke hari. Ini nggak boleh, itu nggak boleh semua, supaya bisa maju lah. Jangan 500 arakat yang konsili pertama. Saya rasa teman-teman semuanya ingat, kita nggak bisa usia tua sehat, itu nggak bisa meningkat, nggak bisa minta rezeki yang banyak, itu juga nggak bisa. Salah kalau dia minta, berarti dia tawalid, salah sambung. Keluarga yang harmonis juga nggak bisa minta, apalagi minta di wihara. Mau minta keluarga harmonis nggak bisa. Gitu. Keluarga harmonis itu ada sebabnya, ada akibatnya. Usia panjang, badannya sehat juga itu nggak bisa minta. Kalau usia tapi sebabnya dan akibatnya. Begitu juga rezeki, kita nggak bisa minta. Ada bahannya, ada kondisinya. Kalau rezeki salah itu, nanti kalau salah nyalain yang biara, ya. Tapi ini nggak mandur.
bukan nggak manjur, karmanya belum benar. Kalau mau panjang usia, saya kasih tahu, jangan sembarangan membunuh. Udah gitu, makan yang sehat, jangan makan sembarangan. Olahraga itu lepas, baru sehat badannya. Semua penyakit itu selain dari badan kita, dari pikiran. Pikiran yang banyak maunya jadi masalah dari penyakit. Yang kedua, kamu jangan minta rezeki, mustahil rezeki. Rezeki itu sudah bahannya, bibitnya. Bibit rezeki itu disebut sedekah atau membuat orang lain bahagia. Itu bibitnya. Bisa nggak jadi rezeki? Nggak bisa kalau nggak ada kondisinya, kalau nggak bisa ngolahnya banyak belajar, itu rela bekerja, nggak menuntut pamrih, terus itu kondisinya, rezeki akan datang di depan kita. Ada orang juga bebas 3 kali juga uang banyak. Ada orang cari uang setengah mati, dia juga nggak dapat rezeki. Kenapa? Sebab dan kondisinya nggak mengerti ya, mustahil. Sedekah sebabnya, belajar jadi akibatnya. Yang ketiga, pesan saya baru ini, itu hal keluarga harmonis. Keluarga harmonis berpikir semua orang di alam kehidupan ini. Keluarganya rukun. Orang tua kalau rukun, keluarganya itu walaupun tinggal di tempat yang sederhana, bahagia. Kalau dia nggak rukun, berantem terus, walaupun tinggal di istana juga seperti di neraka. Buat apa? Itu keluarga suami istri baru aja menikah nggak lama, dengar suara dua, satu bilang itu bebek, bukan, kata suaminya bilang itu suara ayam, ya, bukan bebek ayam, pergi pengadilan, sampai ke pengadilan, kemudian bercerai. Karena bebek sama ayam itu urusan apa? Bukan bebek ayamnya, tapi orangnya dua-duanya itu egois, mau menang sendiri. Kalau senang itu kasih orang lain, kasih pasangannya. Susah itu kasih, yang susah punya kasih pasangan, yang senang punya untuk diri sendiri. Maka penderitaan datang, hancur keluarga karena penderitaan. Udah, pelajaran sudah selesai. Pesan saya, kalau keluarga mau harmonis, jangan egois. Yang baik punya kasih pasangan kita, yang tidak baik punya kita perbaiki. Itu bisa harmonis, kami bisa minta biara. Yang kedua, kalau mau banyak rezeki, jangan nuntut, memberi, sedekah yang banyak, kemudian belajar dan kerja yang rela. Jangan minta, nggak mungkin dikasih. Rezeki itu akan ada kalau ada sebab dan kondisi. Maka tahun baru dan Chongsi Fatsai. Chongsi itu ingatin selama Fatsai apa? Fatsai itu banyak rezeki. Banyak rezeki tadi, mesti banyak sedekah. Kapan saya bilang, kalau orang tolol ya bisa bangkrut. Akhirnya kira-kira. Kedua, kalau orang pelit sekali bisa miskin. Kenapa kita miskin? Pelit, nggak pernah kita memberi kepada orang lain. Itu Chongsi Fatsai kalau tahun baru. Kalau mau sehat badannya, kemudian
panjang usianya. Buddha meninggal usia 80 tahun, tapi dharmanya atau ajaran 2567 tahun masih bersilang sekarang, ya. Selama-lamanya itu adalah dharma ajaran Buddha. Kalau mau tanya usia kayak Amitabha, nggak bisa mati-mati. Amitabha itu berarti langsung usianya nggak ada batas, nggak mati. Yang kuat, pikirannya jernih, nggak buta. Itu pikirannya terang. Itu disebut Omitoho atau Amitabha. Saya berharap semuanya dekat dengan dia, dengan Amitabha, supaya manusia sehat selalu. Ingat, kalau mau sehat selalu, dokter bilang itu makan pagi yang baik, makan siang yang ringan, makan malam kurangi. Kalau mau sehat, obat yang paling hebat di dunia itu adalah olahraga. Kalau olahraga benar, ya, jangan terlalu banyak, juga jangan nggak ada. Maka perhatikan olahraga yang pas, itu bisa membantu kita sehat. Teman-teman semua, kita baru tahu bahwa orang sehat itu adalah yang paling kaya di dunia. Biarin pun biarin pun kaya luar biasa gimana, kalau dia sakit luar biasa. Saya itu kemarin 2 minggu yang lalu, sekarang sudah oke lah. 2 minggu yang lalu saya kecil punya kena stroke. Kalau stroke yang besar itu dia harus handal. Itu saya tahu teman saya 16 tahun nggak bisa bergerak, mau mati nggak bisa, mau hidup nggak bisa. Wah, itu saya karena ada anak cucu yang bisa bantu gitu. Saya pergi di rumah sakit, banyak orang tua nggak ada yang bantuin, mau berdiri aja nggak bisa. Itu karena stroke itu separuh mati loh. Kalau stroke besar, ya, mati nggak bisa, hidup nggak bisa. Saya ini stroke kecil, untuk anak-anak cucu semua pada sayang sama saya. Kalau nggak sayang, saya bisa berangkat. Mau berangkat juga mau mati juga nggak bisa. Kalau belum hormonnya habis. Saya bertekad, wihara udah bagus sekali, sekolah udah ada, klinik walaupun kecil sekarang musik indah. Saya bertekad mau bikin rumah sakit, mau bikin rumah dumpo orang tua, tempat berteduh anak-anak. Nanti dia kalau dibuang itu dia bukan dibuang, nggak ada apa-apa, kita bantuin sekolah aja. Kalau 3 itu bisa selesai, saya berangkat juga. Berarti berangkat dengan bahagia. Kalau sekarang saya berangkat menderita saya, karena kita baru separuh. Teman-teman semuanya, ya, kita masing-masing. Setelah keluarga punya kita suci masing-masing, baik-baik melaksanakan cita-cita masing-masing. Selama tahun baru, Simin Kuala namanya. Tahun baru selalu bahagia. Ada bahagia, pasti ada penderita. Saya selalu bilang, kalau senang atau sukses jangan sombong. Kalau gagal jangan putus asa. Senang apa susah, kita kamu warna rela. Kalau kita pun mau senang doang, susahnya dikasih siapa? Kan kita mesti terima juga, seperti siang dan malam. Ya, mudah-mudahan tahun baru lebih baik. Apa yang kita kan bisa terlaksana. Tapi saya bilang ya, gak ada yang sempurna ini. Semua ya baik punya bagaimana baiknya, ada jarak sedikit.
bagaimana jahatnya ada baiknya. Maka orang stroke, orang yang kena penyakit itu orang pertama nggak boleh marah. Kalau marah dia pasti kebaikannya bakar semua. Itu kebanyakan dan itu nggak bisa sembuh. Ingat, kalau Buddha berpesan, kalau badannya ada masalah sakit, pikirannya jangan ikut. Pikirannya emosi, melihat sesuatu terima. Langkah pertama itu kita mesti bisa menghadapi. Kedua mesti menerima. Ketiga mesti diperbaiki. Keempat dibuat semua masalah. Mudah-mudahan sesudah 5 tahun makan, katanya makan itu galak, cuma makan orang. Kalau kelinci itu playboy, hati-hati anak masih muda, itu pacaran ini tahun bukan nggak boleh, tapi kalau bisa jangan sampai kena membujukan tahun kelinci. Itu kelinci disebut playboy karena dia suka pacaran. Bukan nggak boleh pacaran, tapi pacaran mesti yang sehat. Jangan sampai pacaran yang bikin masalah. Ya, tahun baru, aduh udah deh, nggak mau jadi mau jadi tukang ramal kali. Mudah-mudahan tahun baru ini kalian bisa lebih baik, lebih bagus, panjang usia, sehat selalu, rezekinya banyak, apa yang dicita-citakan ini tercapai, keluarganya niai jangan wahani ini terus kita ke pengadilan bercerai. Kalau bercerai mesti ingat, yang kalah dari bubur, yang menang jadi abu. Yang paling korban anak-anak, itu ingat sekali, nggak boleh ya. Kalau saya selalu bilang, kalau dia bercerai pasti kalau nggak itu dua-duanya bikin masalah. Kalau salah satu bisa sabar, nggak mungkin bercerai keluarga. Mudah-mudahan keluarga tetap utuh. Kalau mau utuh, hal terkini yang baik itu dia kasih kamu, yang tidak baik saya yang beresin. Kalau tidak tidak melaksanakan terhadap itu, jangan salahin karma lah, agama, semua, padahal yang salah diri sendiri. Om Tohor.